Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarul Sagarumba dengan NIM 83 kelas C. Di sini saya akan eh, menjelaskan riset operasi deterministik nomor satu dan nomor 2. Ya, di sini sudah ada nomor satu, di mana sebuah supermarket yang beroperasi dari pukul 8 hingga pukul 8 malam dengan dua jenis shift kasir, yaitu shift pagi dan shift siang. Nah, tujuan dari permasalahan ini yaitu menentukan jumlah kasir pada masing-masing shift agar seluruh pelanggan dapat terlayani dengan biaya operasional minimum. Karena jumlah kasir harus berupa bilangan bulat dan tidak mungkin pecahan, maka model yang sesuai adalah program integer linear. Langsung saja, dimulai dengan langkah pertama, yaitu kita mengambil variabel keputusan. Nah, dengan mengambil variabel keputusan di sini yaitu X1 dan X2. X1 di sini saya mengambil jumlah kasir pada shift pagi dan X2 yaitu jumlah kasir pada shift siang. Langkah selanjutnya yaitu parameter dan kendala, di mana eh, yang pertama yaitu ada durasi shift kerja. Di soal udah tertera untuk shift pagi, eh, total jam kerja yaitu dari jam 8 hingga jam 2, yang dimana dapat disimpulkan untuk shift pagi yaitu 6 jam, dan untuk shift siang juga dimulai dari pukul 2 hingga jam 8 malam. Dapat disimpulkan juga yaitu 6 jam total kerja. Yaitu yang kedua, selanjutnya yang kedua, dengan total pelayanan. Untuk shift pagi, di sini eh, tertera ada 6 pelanggan per jam, yang dimana dapat disimpulkan 36 pelanggan per hari. Dan untuk shift siang ada 8 pelanggan jam per jam, yang dapat disimpulkan untuk shift siang yaitu 48 pelanggan per hari. Lanjut untuk yang ketiga, yaitu kendala dengan jumlah pelanggan minimal 600 pelanggan. Jadi dapat disimpulkan untuk 36X1 plus 48X2 lebih dari sama dengan 600, dan untuk kendala minimum shift pagi untuk X1 atau shift pagi lebih dari sama dengan 3. Dan untuk maksimum total kasir per hari, X1, X2 kurang dari sama dengan 15. Selanjutnya kita eh, ke langkah selanjutnya yaitu fungsi tujuan, yang dimana eh, upah kasir si pagi yaitu 100.000 per orang, dan untuk shift siang yaitu 120.000 per orang per hari. Maka fungsi tujuannya yaitu minimal Z 100.000 X1 plus 120.000 X2. Kita lanjut ke nomor 2, di mana kita disuruh menyelesaikan solusi optimal dari program linear berikut dengan metode yang sesuai. Di sini dengan nilai maksimum Z yaitu 10 X1 plus 2X2 plus X3, dengan kendala X1 plus X2 plus X3 sama dengan 2, dengan X2 kurang dari 5, dan X1, X2, X3 lebih dari sama dengan 0. Karena terdapat persamaan sama dengan dalam kendala pertama, maka akan diselesaikan dengan menggunakan metode dua fase. Yang dimana fase pertama, kita menambahkan variabel terhadap dua kendala. Dengan kendala ditambahkan variabel semu, yaitu R1, dan kendala yang kedua ditambahkan dengan S2, sehingga diperoleh dengan
eh, kendala sebagai berikut. Kemudian kita kita mindah ruaskan untuk R1 sehingga diperoleh 2 min X1 min X2 min X3. Nah, tujuan pada fase satu yaitu meminimumkan jumlah variabel semu, yaitu R sama dengan R1, di mana kita substitusikan R1-nya, satunya ini ya, yaitu diperoleh R plus X1 plus X2 plus X3 sama dengan 2. Selanjutnya kita eh, memasukkan ke dalam tabel dengan iterasi pertama, yaitu dengan nilai R ini ya, dengan 1 1 1 0 0 dengan nilai kanan 2. Selanjutnya dengan R1 1 1 1 1 0 dengan nilai kanan 2. Dan untuk S2 kita dapat untuk X21 ya, X21 terus untuk nilai kanan 5. Setelah kita menyusun tabel, pertama kita tentukan kolom pivot dan baris pivot, lalu ditentukan baris eh, elementernya. Di sini kita memilih EV-nya yaitu X1 karena untuk nilai negatif terkecil, karena nggak ada yang paling kecil, yaitu 1 pada kolom X1. Jadi kita memilih EV-nya yaitu X1. Dan selanjutnya kita memilih LV, di mana LV eh, di mana LV dilihat dari nilai rasio terkecil. Nah, rasio ini diperoleh dari nilai kanan dibagi EV, yaitu dengan nilai kanan 2 dibagi 1 2, 2 dibagi 1 sama dengan 2. Jadi kita bisa dapat menyimpulkan LV-nya yaitu kolom kedua, yaitu kolom R1. Selanjutnya, kita menentukan untuk pivot baru, yaitu bisa kita lihat di sini LV-nya 1 1 1 1 0 2. Kita bagikan dengan 1, yaitu 1 1 1 1 0 2. Hasilnya tetap sama. Di sini kita mempunyai pivot baru. Kita langsung masukkan saja pada iterasi kedua, yaitu X1. Dengan 1 1 1 1 0 2. Pada iterasi kedua, didapat nilai R sudah sama dengan 0, sehingga masalah program linear memiliki eh, RHS yang visible dan bisa lanjut eh, ke fase kedua. Nah, dalam fase kedua, kita dimulai dengan menghilangkan kolom R1. Di sini kita sudah menghilangkan kolom R1-nya, lalu mengembalikan fungsi tujuan ke fungsi tujuan asli, di mana X1 sama dengan min X2 min X3 plus 2. Kita substitusikan X1 ke dalam fungsi tujuan hingga diperoleh sesuai yang tertera. Selanjutnya, memasukkan hasil substitusi tersebut ke dalam tabel iterasi ketiga, dan dapat dilihat dari iterasi ketiga, koefisien fungsi tujuan sudah non negatif dan hasil akhir diperoleh solusi optimal, yaitu nilai X1 sama dengan 2, nilai X2 sama dengan 0, nilai X3 sama dengan 0, sehingga nilai Z maksimal adalah 20. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.